memang betul ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Karena bagi orang yang punya iman, mudah bagi dia mengakui kesalahan. Ayatnya bukan berbunyi ya ayyuhan nas. Andaikan ayatnya berbunyi ya ayyuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Seluruh manusia di muka bumi ini begitu sakit dia akan tobat. Tapi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya yang punya iman saja yang mau mengakui kesalahannya. Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertaubat daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah, merasa diri nggak punya dosa. Tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita soleh? Sudahkah kita alim? Yang jelas-jelas sudah soleh, sudah alim, merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa, Allah tidak suka. Apalagi kalau kita soleh belum, alim kagak. Dikasih tahu dosa, merasa nggak punya dosa. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, teman-teman. Yuk, apapun, jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepadanya. Siap insya Allah, teman-teman? Siap? Nah, jangan mau kita dibenturkan logika-logika kita dengan logika-logika barat. Jangan mau dibenturkan. Yuk, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Ketika ada orang pintar menyampaikan, gelarnya dokter, mungkin apapun itulah gelarnya. Jangan makan ini nanti jadi penyakit ini. Jangan makan itu nanti jadi penyakit ini. Nauzubillah ya Allah. Padahal Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah, silakan dijadikan manfaat. Kepada siapa Allah persiakan? Kepada manusia sebagai khalifah fil ad. Namun lihat, justru kita sebagai manusia, sering sekali kita menyalahkan ciptaannya. Sakit dikit makanan yang disalahin, sakit dikit sayuran disalahin, sakit dikit nasi daging disalahin. Padahal Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Sejak kapan Allah ciptakan padi diolah jadi nasi, jadi diabetes? Sejak kapan? Sejak kapan? Dari zaman dulu orang makan nasi aman. Kenapa zaman sekarang nasi dikambing hitamkan? Dari dulu orang makan sayur, orang makan daging aman. Kenapa ketika sakit dikambing hitamkan? Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makan itu halal. Tidak subhat. Berdoa terlebih dahulu. Makan dengan cara yang benar. Tidak kebanyakan. 5 kunci ini pegang. Apapun makanan ini, selagi 5 ini kita kedepankan, gak akan makanan jadi penyakit. Adanya sakit melalui makanan, sihir, guna-guna, itu mereka sifatnya hanya perantara, bukan penyebab. Penyebabnya kembali lagi adalah dosa kita. Bukan perantara yang kita salahkan. Penyebab. Coba renungkan, sekali saja coba. Satu saja saya tanya. Apa kesalahan makanan kepada Anda? Yang salah makanannya atau kitanya? Coba, satu saja. Apa kesalahan makanan kepada diri Anda? Sehingga Anda ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan berpantang-pantangan. Sombong amat, petantang petenteng di bumi Allah. Bukannya menjadi makhluk rahmatan lil alamin. Makhluknya Allah dituduh sebagai penyakit. Di mana Khalifah fil ad? Seperti apa Khalifah fil ad yang seperti itu? Sosok